Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk yang diciptakan dengan memiliki ciri-ciri kehidupan. Setidaknya terdapat 7 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, bernafas, metabolisme, makan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Di dunia ini terdapat beraneka ragam makhluk hidup sehingga diperlukan klasifikasi, yaitu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Klasifikasi bertujuan untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ilmu yang digunakan untuk mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut sebagai taksonomi. Carolus Linnaeus merupakan orang pertama yang mencetuskan dasar-dasar dalam klasifikasi makhluk hidup, sehingga beliau juga dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Carolus Linnaeus membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu Kingdom Animalia atau dunia hewan dan Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Selain itu, Carolus Linnaeus juga membuat urutan dalam klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang terbesar menjadi tingkatan yang lebih kecil. Untuk dunia hewan dan dunia tumbuhan sama, perbedaannya urutannya hanya di filum untuk dunia hewan, sedangkan dunia tumbuhan disebut sebagai divisi. Berikut merupakan contoh urutan klasifikasi harimau dan tanaman pisang. Selain Linnaeus, terdapat juga Whittaker yang membagi makhluk hidup ke dalam 5 kingdom, yaitu yang pertama Monera, Protista, fungi atau jamur, Plantae, dan Animalia. Kingdom Monera memiliki ciri-ciri tidak mempunyai membran inti atau prokariot, bersel satu, berkembang biak dengan membelah diri, berukuran mikroskopis atau sangat kecil, yaitu 1-10 mikrometer, contohnya cyanobacter. Kemudian, Kingdom Protista, ciri-cirinya mempunyai membran inti atau eukariot. Ukurannya beragam, mulai dari mikroskopis hingga makroskopis. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Protista ada yang menyerupai hewan, disebut sebagai protozoa, contohnya Paramecium. Ada yang menyerupai tumbuhan, disebut sebagai alga. Kemudian yang ketiga, kingdom fungi atau jamur. Ciri-cirinya, eukariot, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jamur memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Perkembangbiakannya, ada yang generatif atau kawin, ada yang vegetatif atau tidak kawin. Jamur dibagi menjadi 5 kelompok, Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota, Deuteromycota, dan juga Mycophyta atau lichen. Kemudian kingdom plantae atau tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof. Dapat dibagi menjadi dua, tumbuhan berpembuluh, contohnya paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berpembuluh, contohnya adalah lumut. Kemudian kingdom animalia atau dunia hewan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Dapat dibagi menjadi dua, vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya manusia, sapi, kerbau, kambing. Kemudian ada juga avertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah kupu-kupu, lebah, dan juga kumbang. Demikian pembahasan tentang klasifikasi. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.